Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arianti, NIM 10572113289. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Baik, saya akan memaparkan materi dividen dan harga saham. Dividen ialah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Sederhananya, ketika suatu perusahaan menghasilkan laba periode setahun berjalan, sebagian dari pendapatan itu akan dibagikan kepada pemegang saham, dan itulah dividen. Jenis dividen. Keuntungan yang diterima investor dalam bentuk dividen terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu dividen tunai, merupakan jenis dividen yang paling umum, di mana setiap pemegang saham akan menerima uang tunai dari perusahaan yang bersangkutan, namun penyalurannya dapat melalui transfer maupun melalui cek. Yang kedua, dividen saham, yaitu dividen yang diberikan dalam bentuk saham sehingga jumlah kepemilikan saham investor mengalami peningkatan. Yang ketiga yaitu dividen properti atau yang biasa disebut juga dengan dividen aset, merupakan pembayaran keuntungan yang diberikan dalam bentuk pembayaran. Dalam hal ini, perusahaan dapat membayar aset lain kepada pemegang saham seperti sekuritas investasi dan real estate. Yang keempat, dividen janji utang atau scrip, yaitu pembagian dividen yang dilakukan dalam bentuk pembayaran scrip milik pemegang saham sehingga akan membuat perusahaan tersebut mempunyai utang jangka pendek. Yang terakhir yaitu dividen liquidation, yaitu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk pengurangan modal perusahaan. Penentuan dan penghitungan dividen. Dividen akan dibagikan secara merata untuk setiap saham atau persaham yang ada dalam perusahaan. Secara nominal, setiap pemegang saham akan mendapatkan nilai yang sama, namun jika diakumulasikan, pendapatan dividen bergantung pada jumlah keseluruhan saham yang dimilikinya. Selanjutnya, apa itu harga saham? Harga saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan yang merupakan refleksi dan keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Selembar saham mempunyai harga tertentu. Menurut Sawiji Widiatmojo, harga saham dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, harga nominal, yaitu harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh perusahaan penerbit atau emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besaran harga nominal saham ini memberikan arti penting saham, karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal saham. Yang kedua, harga perdana, yaitu harga saham pada saat harga saham tersebut dicatat di Bursa Efek. Yang ketiga, harga pasar, yaitu harga jual pasar. Yang ketiga, harga pasar, yaitu harga jual saham dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek dan disebut juga sebagai harga di pasar sekunder. Harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit atau emiten. Harga saham yang setiap hari diumumkan di media cetak atau elektronik adalah harga pasar. Sedangkan menurut Hartono, yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu permintaan dan penawaran pasar. Sementara Sunaria menyebut harga pasar dengan nilai pasar yang diartikan sebagai harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di Bursa Efek.
Apabila bursa efek ditutup, maka harga pasar adalah harga penutupan. Menurut Briga dan Weston, ada 5 faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, proyeksi laba per lembar saham saat diperoleh laba. Yang ketiga, tingkat risiko dari proyeksi laba. Yang keempat, proporsi hutang perusahaan terhadap ekuitas. Dan yang terakhir, kebijakan pembagian dividen. Menurut Hartono, harga pasar saham dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua dividen, yang ketiga alien kas, dan yang terakhir pertumbuhan. Selain itu, masih ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi harga saham. Di antaranya, kendala eksternal seperti kegiatan ekonomi pada umumnya, pajak, dan keadaan bursa saham. Adapun manfaat saham. Manfaat atau keuntungan berinvestasi dalam bentuk saham adalah yang pertama, dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan pada pemegang saham. Yang kedua, capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga saham normal. Ada juga risiko saham. Selain keuntungan, pasti ada juga risiko investasi dalam bentuk saham. Risiko tersebut diantaranya, yang pertama, tidak adanya pembagian dividen, dan yang kedua, likuidasi, dan yang terakhir, capital loss atau kehilangan modal. Investasi dalam bentuk saham merupakan alternatif lain dalam mengamankan serta meningkatkan nilai kekayaan. Selama perusahaan penerbit saham Investasi dalam bentuk saham merupakan alternatif lain dalam mengamankan serta meningkatkan nilai kekayaan. Selama perusahaan penerbit saham merupakan perusahaan